I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, apakah kalian sudah tahu kali ini kita membahas apa? Baik, our project kali ini akan bahas tentang differentiation analysis real dari kelompok 4 dengan dosen pengampu Dr. Yustinta Muda SSI MSc. Nah, adapun anggota dari kelompok 4 yaitu terdiri dari 5. Yang pertama Dinda Nurasana, yang kedua Farida Siska, yang ketiga Gaid Saraudatul Suraya, yang keempat Nurul Intan Aulia, dan yang kelima yaitu Wirda Tunisvi. Baik, selanjutnya adapun pokok pembahasan. Adapun poin-poin penting dari pokok pembahasan dari differentiation yaitu yang pertama, derivatif, yang kedua, teorema nilai rata-rata, yang ketiga, aturan L'Hopital, dan yang keempat, teorema Taylor. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu yang pertama derivatif. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu definisi dari derivatif tersebut. Nah, kita misalkan lah, I-nya ini subset dari R adalah sebuah interval dengan fungsi f, I dipetakan R, dan C anggota dari I. Ini kita mengatakan bahwa bilangan real L adalah turunan dari F ke C. Jika diambil sebarang epsilon besar dari 0, maka terdapat delta epsilon besar dari 0, sedemikian sehingga jika X anggota di I berlaku, mutlak X kurang C besar dari 0 dan kecil dari delta epsilon. Lalu, dapat dia mutlak dari Fx kurang Fc per X kurang C dikurang L kecil dari epsilon. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa F dapat terdiferensiasi pada C dan dapat ditulis F aksen C untuk L. Dengan kata lain, turunan dari F pada C diberikan oleh batas F aksen C sama dengan limit X menuju C, Fx kurang Fc per X dikurang C. Selanjutnya ada teorema 1.2. Jika fungsi f yang memetakan interval I ke bilangan real memiliki turunan pada C elemen dari interval I, maka f kontinu pada C. Nah, buktinya, untuk setiap X elemen interval I, X tidak sama dengan C, diperoleh Fx sama dengan Fx dikurang Fc sama dengan Fx dikurang Fc per X kurang C, dikalikan dengan X kurang C. Karena F aksen C ada, kita dapat menerapkan teorema tambahan di samping. Apa itu? Teorema tersebut mengatakan jika limit X menuju C F sama dengan L dan limit X menuju C G sama dengan M, maka limit X menuju C dari F kurang G itu sama dengan L kurang M. Nah, dari teorema tersebut dapat disimpulkan bahwa limit X menuju C, Fx dikurang Fc sama dengan limit X menuju C dari Fx kurang Fc per X kurang C yang dikalikan dengan limit X menuju C, X dikurang C sama dengan F aksen C sama dengan 0. Oleh karena itu, limit Fx sama dengan Fc sehingga F kontinu pada C. Selanjutnya, bukti selanjutnya, kelanjutan dari bukti sebelumnya, kekontinuan dari fungsi f yang memetakan interval I ke bilangan real pada suatu titik tidak menjamin adanya turunan pada titik itu. Sebagai contoh, jika fx sama dengan mutlak x untuk x elemen bilangan real, maka untuk x tidak sama dengan 0, diperoleh fx dikurang f0 per x kurang 0 sama dengan mutlak x per x, yang sama dengan interval I jika X besar dari 0 dan sama dengan min 1 jika X kecil dari 0. Jadi, batas limit pada 0 tidak ada dan oleh karena itu fungsi tidak terdiferensiasi pada 0. Oleh karena itu, kontinuitas pada sebuah titik C bukanlah kondisi pasti di mana turunannya pada C ada. Selanjutnya ada teorema 1.3. Misalkan, interval I subset dari bilangan real adalah sebuah interval. C elemen interval I dan F adalah fungsi yang memetakan interval I ke bilangan real adalah fungsi yang terdiferensiasi pada C, maka yang pertama, jika alfa elemen bilangan real, maka fungsi alfa dapat terdiferensiasi pada C dan alfa F
aksen C sama dengan alfa F aksen C. Seperti yang terlihat berikut. Nah, yang B, fungsi F tambah G dapat terdiferensiasi pada C dan menghasilkan C sama dengan F aksen C tambah G aksen C. Kemudian yang C, aturan kali. Fungsi Fg terdiferensiasi pada C dan Fg aksen C sama dengan F aksen C Gc tambah Fc kali G aksen C. Nah, yang D, aturan bagi. Jika Gc tidak sama dengan 0, maka fungsi F per G dapat terdiferensiasi pada C. Dan dapat dituliskan sebagai berikut. F per G aksen C sama dengan F aksen C dikali Gc dikurang Fc dikali G aksen C per G C kuadrat. Nah, buktinya kita ambil yang bagian C, misalkan P sama dengan Fg. Kemudian untuk X elemen I, X elemen interval I, X tidak sama dengan C, kita peroleh Px dikurang Pc per X kurang C sama dengan Fx kali Gx kurang Fc kali Gc per X kurang C sama dengan Fx dikali Gx dikurang Fc dikali Gx ditambah Fc dikali Gx dikurang Fc dikali Gc per X kurang C sama dengan Fx dikurang Fc per X kurang C dikali Gx ditambah Fc dikali Gx kurang Gc per X kurang C. Karena G kontinu pada C, dari teorema 1.2 maka limit X menuju C Gx sama dengan Gc. Selanjutnya, kita masuk ke aturan rantai. Nah, aturan rantai adalah teorema tentang diferensiasi fungsi komposit. Aturan ini berisi rumus untuk menemukan turunan dari fungsi komposit G dalam hal turunan dari G dan F. Nah, di sini ada teorema Kara-Teodori yang berbunyi, misalkan F didefinisikan pada interval I yang mengandung titik C, maka F dapat terdiferensiasi pada C jika dan hanya jika terdapat sebuah fungsi Pi pada interval I yang kontinu pada C dan berlaku Fx dikurang Fc sama dengan si X dikali X kurang C untuk X elemen interval I, yang mana ini menjadi persamaan 10. Dalam hal ini diperoleh Pi C sama dengan F aksen C. Nah, bagaimana membuktikannya? Untuk dari kiri ke kanan, jika F aksen C ada, kita dapat mendefinisikan Pi dengan si Px yang terbagi menjadi 2. Untuk X tidak sama dengan C, X elemen interval I, maka yang digunakan adalah Fx dikurang Fc per X kurang C. Nah, untuk X sama dengan C, maka Px sama dengan Fc. Nah, kontinuitas Pi berdasarkan fakta bahwa limit X menuju C Px sama dengan F aksen X. Jika X sama dengan C, maka kedua sisi sama dengan 0. Sedangkan jika X tidak sama dengan C, maka perkalian Px dengan X kurang C memberikan persamaan 10. Untuk setiap X elemen interval I. Nah, jika dari kanan ke kiri, diasumsikan bahwa fungsi Pi yang kontinu pada C dan berlaku persamaan 10 ada. Jika kita membagi persamaan 10 dengan X kurang C tidak sama dengan 0, maka kontinuitas dan Pi mengakibatkan bahwa Pc sama dengan limit X menuju C Px sama dengan limit X menuju C Fx dikurang Fc per X kurang C. Nah, oleh karena itu F dapat terdiferensiasi pada C dan F aksen C sama dengan Pc. Selanjutnya ada aturan rantai. Misalkan IJ adalah interval dalam bilangan real, yang mana fungsi G itu memetakan interval I ke bilangan real dan fungsi F itu memetakan interval J ke bilangan real. Sedemikian sehingga Fj subset dari interval I dan C elemen dari J. Jika F terdiferensiasi pada C dan G terdiferensiasi pada Fc, maka fungsi komposit G komposisi F dapat terdiferensiasi pada C dan menghasilkan persamaan berikut, yaitu G komposisi F aksen C sama dengan G aksen Fc dikali F aksen C.
tersebut sebagai persamaan 11. Nah, buktinya karena f aksen ada, teorema Kara-Theodori 1.5 mengakibatkan bahwa terdapat sebuah fungsi pi pada J, sedemikian sehingga pi kontinu pada C, dan fx dikurang fc sama dengan px kali x kurang c untuk x elemen J, dan di mana pc sama dengan f aksen C juga karena g aksen fc ada, terdapat sebuah fungsi C didefinisikan pada interval I, sehingga C kontinu pada D sama dengan fc, dan gy dikurang gd sama dengan CY dikali Y kurang D untuk Y elemen dari interval I, di mana CD sama dengan G aksen D. Kemudian substitusi Y sama dengan Fx dan D sama dengan Fc, kemudian menghasilkan Gfx dikurang Gfx sama dengan Cfx dikali Fx dikurang Fc sama dengan C komposisi Fx dikali Cx yang dikalikan dengan X kurang C. Untuk setiap X elemen J, sedemikian sehingga Fx elemen interval I, karena fungsi komposisi F dikalikan dengan Pi kontinu pada C dan nilainya di C adalah G aksen Fc dikali F aksen C, teorema Kara-Theodori memberikan persamaan 11. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jika G dapat terdiferensiasi pada interval I, F dapat terdiferensiasi pada J, dan Fj subset dari I, maka berdasarkan aturan rantai bahwa G komposisi F aksen sama dengan G aksen komposisi F dikali F aksen, yang dapat juga ditulis dalam bentuk turunan dari G komposisi F sama dengan turunan G komposisi F dikali turunan F. Selanjutnya ada fungsi inverse. Nah, fungsi ini dikatakan ada apabila memiliki turunan dari suatu fungsi dan memiliki fungsi kebalikannya, yang akan dibatasi pada fungsi monoton dengan menggunakan teorema inversi kontinu untuk memastikan keberadaan fungsi inverse kontinu. Jadi, dapat disimpulkan diferensiabilitas fungsi inverse G dari diferensiasi F sebelum perhitungan tersebut dapat dilakukan, diselesaikan dengan baik dengan menggunakan teorema Kara-Theodori. Nah, di sini ada teorema 1.6 yang berbunyi, diketahui I adalah interval dalam bilangan real dan dinotasikan dengan fungsi F yang memetakan interval I ke bilangan real, yang mana merupakan monoton kuat dan kontinu pada interval I, dan diberikan J sama dengan Fi, dan G ini merupakan fungsi yang memetakan interval J ke bilangan real adalah monoton kuat dan fungsi kontinu terbalik pada F. Jika F terdiferensiasi pada C, elemen interval I, dan F aksen C tidak sama dengan 0, maka G dapat terdiferensiasi pada D sama dengan C. Dan G aksen D sama dengan 1 per F aksen C sama dengan 1 per F aksen GD. Nah, buktinya diberikan C elemen bilangan real berdasarkan teorema Kara-Theodori 1.5 tadi, sebuah fungsi pi pada interval I dengan sifat-sifat pada pi kontinu pada C, fx dikurang fc sama dengan px dikali x kurang c untuk setiap x elemen interval I, dan pi c sama dengan f aksen c jika pi c tidak sama dengan 0, maka terdapat persekitaran V sama dengan C kurang delta, C tambah delta, sehingga Px tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen dari V irisan interval I. Jika U sama dengan V irisan I, maka fungsi G berlaku, Fgy sama dengan Y, untuk setiap Y elemen dari U. Jadi, Y kurang D sama dengan Fgy dikurang Fc, sama dengan Pi Gy dikali Gy dikurang Gd. Jika Pi Gy tidak sama dengan 0 untuk Y elemen U, kita bisa membagi untuk mendapatkan Gy dikurang Gd sama dengan 1 per Pi Gy dikali Y kurang D. Jika fungsi 1 per Pi komposisi G kontinu di G, kita dapat menerapkan teorema 1.5 untuk menyatakan bahwa G aksen D ada dan G aksen D sama dengan 1 per Pi Gd sama dengan 1 per Pi C sama dengan 1 per F aksen C. Selanjutnya ada teorema 1.7. Nah, teorema ini berbunyi, diberikan I adalah interval dalam bilangan real dan dinotasikan dengan fungsi F yang memetakan interval I ke bilangan real,
yang merupakan monoton kuad pada IJ sama dengan FI dan G. Ini adalah fungsi yang memetakan dari J ke bilangan real. Adalah fungsi yang memetakan interval I ke bilangan real, yang mana merupakan fungsi inverse pada F. Jika F terdiferensiasi pada interval I dan F aksen C tidak sama dengan 0 untuk X elemen dari interval I, maka G dapat terdiferensiasi pada J dan G aksen sama dengan 1 per F aksen komposisi G, yang mana ini menjadi persamaan 13. Nah, buktinya adalah jika F terdiferensiasi pada interval I, kemudian teorema 1.2 mengakibatkan bahwa F kontinu pada interval I, dan dari teorema kontinu inverse, fungsi inverse G kontinu pada interval J. Persamaan 13 mengikuti teorema 1.6 sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa contoh mengenai derivatif. Yang pertama, fungsi F yang memetakan dari bilangan real ke bilangan real didefinisikan dengan Fx sama dengan X pangkat 5 tambah 4X tambah 3 adalah kontinu dan monoton naik kuad, di mana merupakan penjumlahan dari dua fungsi monoton naik kuad. Selain itu, F aksen X sama dengan 5X pangkat 4 tambah 4 tidak pernah sama dengan 0. Karena itu, dari teorema 1.8, fungsi inverse G sama dengan F inverse terdiferensiasi pada setiap titik. Jika diambil C sama dengan 1, maka teorema maka karena F1 sama dengan 8, ditemukan G aksen 8 sama dengan G aksen F1 sama dengan 1 per F aksen 1 sama dengan 1 per 9. Misalkan N. Yang kedua, misalkan N elemen dari bilangan asli yang merupakan bilangan genap. Interval I dikatakan merupakan selang dari 0 sampai tak hingga, dan Fx sama dengan X pangkat N. Untuk X elemen dari interval I terlihat pada akhir. Terlihat bahwa F monoton naik kuad dan kontinu pada interval I, sehingga fungsi kebalikannya GY sama dengan Y pangkat 1 per N. Untuk Y elemen J, yang mana J merupakan interval dari 0 sampai tak hingga, yang juga merupakan monoton naik kuad dan kontinu pada J. Selain itu, diperoleh F aksen X sama dengan NX N inverse untuk setiap X elemen I. Oleh karena itu, jika Y besar dari 0, maka G aksen Y ada dan G aksen Y sama dengan 1 per F aksen GY sama dengan 1 per N GY pangkat N kurang 1 sama dengan 1 per N Y pangkat N kurang 1 per N. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa G aksen Y sama dengan 1 per N Y pangkat 1 per N kurang 1 untuk Y besar dari 0. Yang ketiga, misalkan N adalah elemen dari bilangan asli. N tidak sama dengan 1 bilangan ganjil, Fx sama dengan Xn untuk X elemen bilangan real, dan GY sama dengan Y pangkat 1 per N adalah fungsi kebalikannya yang didefinisikan untuk semua Y elemen real. Seperti pada bagian B, telah ditunjukkan bahwa G dapat terdiferensiasi untuk Y tidak sama dengan 0, dan bahwa G aksen Y sama dengan 1 per N Y berpangkat 1 per N kurang 1 untuk Y tidak sama dengan 0. Namun GY tidak dapat terdiferensiasi pada 0, meskipun G dapat terdiferensiasi untuk semua Y tidak sama dengan 0. Jadi, untuk Y tidak sama dengan 0, maka G tersebut dapat terdiferensiasi. Tapi ketika dia 0, dia tidak dapat terdiferensiasi. Baiklah, kita masuk ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu teorema nilai rata-rata. Kita dapat melihat hubungan antara ekstrem relatif suatu fungsi dengan turunannya. Fungsi f yang memetakan I ke bilangan real dikatakan memiliki maksimum relatif atau minimum relatif pada C elemen I jika ada V sama dengan V delta C dari C. Sedemikian sehingga Fx kecil sama dengan Fc pada kasus maksimum relatif, dan Fc kecil sama dengan Fx pada kasus minimum relatif untuk setiap X dalam V irisan I. Dapat dikatakan ekstrem relatif pada C elemen I jika memiliki maksimum relatif atau minimum relatif pada C.
2.1 Teorema ekstrim interior. Diberikan C adalah suatu titik interior dari interval I, di mana F memetakan I ke bilangan real memiliki ekstrim relatif. Jika turunan dari F ke C ada, maka F aksen C sama dengan 0. Teorema pendukung, diberikan A subset bilangan real, F yang memetakan I ke bilangan real, dan C elemen bilangan real adalah titik cluster pada A. Jika limit X menuju C, F besar dari 0, maka terdapat suatu persekitaran F delta C dari C sedemikian sehingga Fx besar dari 0 untuk setiap X elemen A irisan V delta dengan X tidak sama dengan C. Buktinya, akan dibuktikan bahwa F memiliki maksimum relatif pada C. Pembuktian untuk kasus minimum relatif adalah sama. Jika F aksen C besar dari 0, maka berdasarkan teorema di samping terdapat sebuah persekitaran V subset I dari C. Sedemikian sehingga Fx dikurang Fc per X dikurang C besar dari 0 untuk X elemen V dengan X tidak sama dengan C. Jika X elemen V dan X besar dari C, maka Fx dikurang Fc sama dengan X dikurang C dikali Fx dikurang Fc per X dikurang C besar dari 0. Ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa F memiliki maksimum relatif pada C. Jadi, tidak dapat diperoleh F aksen C besar dari 0, demikian pula tidak diperoleh F aksen C kecil dari 0, karena yang diperoleh adalah F aksen C sama dengan 0. Selanjutnya 2.2 konsekuensi. Diberikan F yang memetakan I ke bilangan real, kontinu pada sebuah interval I, dan misalkan bahwa F memiliki sebuah ekstrim relatif pada sebuah titik interior C pada I, maka turunan dari F pada C tidak ada atau sama dengan 0. Dapat ditulis bahwa jika Fx sama dengan mutlak X pada interval tertutup I negatif 1,1, maka F memiliki interior minimum pada X sama dengan 0. Namun, turunan dari F tidak ada untuk X sama dengan 0. Selanjutnya 2.3 teorema Rolle. Diberikan F kontinu pada interval tertutup I sama dengan A, B, turunan F aksen ada di setiap titik interval terbuka A, B, dan FA sama dengan FB sama dengan 0. Maka terdapat setidaknya ada satu titik C di A, B, sedemikian sehingga F aksen C sama dengan 0. Jika F dihilangkan secara identik pada I, maka terdapat C dalam A, B yang memenuhi teorema. Karena kita diberikan F yang tidak dihilangkan secara identik, maka perlu diganti F dengan min F. Kita dapat mendefinisikan bahwa F diasumsikan sebagai nilai positif. Dari teorema maksimum minimum fungsi F mencapai nilai suprimum Fx di mana X elemen I besar dari 0 pada beberapa titik C di I. Karena FA sama dengan FB sama dengan 0, titik C harus terletak pada A, B, oleh karena itu F aksen C ada. Karena F memiliki sebuah maksimum relatif pada C, dapat disimpulkan dari teorema ekstrimum interior 2.1 bahwa F aksen C sama dengan 0. Sebagai konsekuensi dari teorema Rolle, dapat diperoleh teorema nilai rata-rata atau min. 2.4 teorema nilai rata-rata. Diberikan F kontinu pada interval tertutup I sama dengan A, B, dan F memiliki turunan pada interval terbuka A, B, maka terdapat setidaknya satu titik C dalam A, B, sedemikian sehingga FB dikurang FA sama dengan F aksen C dikali B dikurang A. Buktinya, misalkan fungsi psi yang didefinisikan pada I dengan psi X sama dengan Fx dikurang FA dikurang Fb dikurang FA per B kurang A dikali X dikurang A. Fungsi psi menyederhanakan turunan dari F dan fungsi yang grafiknya adalah ruas garis yang menghubungkan titik-titik A, FA dan B, FB. Bukti lanjutan. Teorema Rolle terpenuhi oleh psi karena psi kontinu pada interval tertutup A, B. Dapat terdiferensiasi atas dan psi A sama dengan psi B sama dengan 0. Oleh karena itu, ada titik C di A, B sedemikian sehingga 0 sama dengan
psi aksen C sama dengan F aksen C dikurang FB dikurang FA per B dikurang A. Karena itu, FB dikurang FA sama dengan F aksen C dikali B dikurang A. Maka rumus teorema nilai rata-rata tersebut terbukti. Selanjutnya 2.5 diberikan F adalah kontinu pada interval tertutup I sama dengan A, B. F dapat terdiferensiasi pada interval terbuka A, B dan F aksen X sama dengan 0. Untuk X elemen A, B, maka F adalah konstan pada I. Akan dibuktikan bahwa Fx sama dengan Fa untuk setiap X elemen I. Jika X elemen I, X besar dari A diberikan, akan diterapkan teorema nilai rata-rata untuk F pada interval tertutup A, X. Dapat ditemukan sebuah titik C bergantung pada X antara A dan X sedemikian sehingga Fx dikurang Fa sama dengan F aksen C dikali X kurang A. Karena F aksen C sama dengan 0 dari hipotesis, dapat disimpulkan bahwa Fx dikurang Fa sama dengan 0. Karenanya, Fx sama dengan Fa untuk setiap X elemen I. 2.6 diberikan fungsi yang memetakan I ke bilangan real dapat terdiferensiasi pada interval I. Maka A. F naik pada I jika dan hanya jika F aksen X besar sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. B. F turun pada I jika dan hanya jika F aksen X kecil sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Bukti A. Diberikan F aksen X besar sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Jika X1, X2 dalam I memenuhi X1 kecil dari X2, maka akan diterapkan teorema nilai rata-rata untuk F pada interval tertutup J sama dengan X1, X2 untuk menemukan titik C dalam X1, X2 sedemikian sehingga Fx2 dikurang Fx1 sama dengan F aksen C kali X2 dikurang X1. Karena F aksen C besar sama dengan 0 dan X2 dikurang X1 besar dari 0, berdasarkan Fx1 kecil sama dengan Fx2, oleh karena itu Fx1 kecil sama dengan Fx2 dan karena X1 kecil sama dengan X2 adalah titik sembarang pada I, dapat disimpulkan bahwa F naik pada I. Materi selanjutnya 2.7 lemma. Diberikan I subset pada bilangan real adalah interval fungsi F yang memetakan I ke bilangan real dan C elemen I. Diasumsikan bahwa F memiliki turunan pada C. Maka A. Jika F aksen C besar dari 0, maka terdapat bilangan delta besar dari 0, sedemikian sehingga Fx besar dari Fc untuk X elemen I, sehingga X besar dari C kecil dari C ditambah delta. B. Jika F aksen C kecil dari 0, maka terdapat bilangan delta besar dari 0, sedemikian sehingga Fx besar dari Fc untuk X elemen I, sehingga X besar dari C dikurang delta kecil dari C. Bukti A. Karena limit X menuju C, Fx dikurang Fc per X dikurang C sama dengan F aksen C besar dari 0, dari teorema persekitaran bahwa terdapat bilangan delta besar dari 0, sedemikian sehingga jika X elemen I dan mutlak X dikurang C besar dari 0 kecil dari delta, maka Fx dikurang Fc per X dikurang C besar dari 0. Jika X elemen I juga memenuhi X besar dari C, maka Fx dikurang Fc sama dengan X dikurang C dikali Fx dikurang Fc per X dikurang C besar dari 0. Oleh karena itu, jika X elemen I dan X besar dari C kecil dari C ditambah delta, maka Fx besar dari Fc. Untuk pembuktian B, caranya sama dengan A. Selanjutnya, 2.8 teorema Darboux. Jika F dapat terdiferensiasi pada interval tertutup I sama dengan A, B, dan jika K adalah suatu bilangan antara F aksen A dan F aksen B, maka terdapat setidaknya satu titik C dalam A, B. Sedemikian sehingga F aksen C sama dengan K. Buktinya,
diberikan K besar dari F aksen A, kecil dari F aksen B, dapat didefinisikan G pada I dengan Gx sama dengan Kx dikurang Fxk untuk X elemen I. Karena G adalah kontinu, maka nilai maksimum mencapai pada I. Karena G aksen A sama dengan K dikurang F aksen A besar dari 0, dari lemma 6.2.1a, bahwa maksimum G tidak tercapai pada X sama dengan A. Demikian pula, karena G aksen B sama dengan K dikurang F aksen B kecil dari 0, dari lemma 6.2.1b, bahwa maksimum tidak tercapai pada X sama dengan B. Oleh karena itu, G mencapai nilai maksimum pada beberapa titik C dalam A, B. Maka, dari teorema 2.1 didapat 0 sama dengan G aksen C sama dengan K dikurang F aksen C. Karenanya, F aksen C sama dengan K. Maka, terbukti untuk rumus teorema Darboux. Contoh soal teorema Darboux. Fungsi G yang memetakan interval tertutup negatif 1,1 ke bilangan real didefinisikan oleh 1 untuk X besar dari 0, kecil sama dengan 1. Untuk Gx sama dengan 0 untuk X sama dengan 0, dan X besar sama dengan negatif 1, kecil dari 1. Yang mana dibatasi fungsi sigma jelas tidak memenuhi untuk sifat nilai tengah pada interval tertutup negatif 1,1. Oleh karena itu, dari teorema Darboux tidak terdapat fungsi f sedemikian sehingga f aksen x sama dengan gx untuk setiap x elemen interval tertutup negatif 1,1. Dengan kata lain, G tidak terdiferensiasi pada interval tertutup negatif 1,1 dari fungsi manapun. Baiklah, kita lanjut pokok pembahasan kita, yaitu tentang aturan L'Hopital. Nah, pada bagian ini kita akan membahas teorema limit yang melibatkan kasus-kasus yang tidak dapat ditentukan oleh teorema limit sebelumnya. Jika A sama dengan limit X menuju C, Fx, dan B sama dengan limit X menuju C, Gx, dan jika B tidak sama dengan 0, maka limit X menuju C, Fx per Gx sama dengan A per B. Namun, jika B sama dengan 0, maka tidak ada kesimpulan yang dapat kita ambil. Kasus A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 belum pernah dibahas sebelumnya. Dalam hal ini, limit dari F per G dikatakan tak tentu. Kita dapat melihat dalam kasus ini bahwa limit tidak ada atau memiliki nilai real, tergantung pada fungsi F dan G. Sebagai contoh, jika alfa adalah bilangan real dan jika didefinisikan Fx sama dengan alfa x dan Gx sama dengan x, maka limit x menuju 0 Fx per Gx sama dengan limit x menuju 0 alfa x per x sama dengan limit x menuju 0 alfa sama dengan alfa. Dengan demikian, bentuk tak tentu 0 per 0 dapat menyebabkan untuk setiap bilangan real alfa sebagai limit. Teorema 6.3.1 diberikan F dan G didefinisikan pada interval tertutup A, B, Fa sama dengan Ga sama dengan 0, dan Gx tidak sama dengan 0 untuk X besar dari A kecil dari B. Jika F dan G dapat terdiferensiasi pada A, dan jika G aksen A tidak sama dengan 0, maka limit F per G pada A ada, dan sama dengan F aksen A per G aksen A. Dengan demikian, limit X menuju A, Fx per Gx sama dengan F aksen A per G aksen A. Karena Fa sama dengan Ga sama dengan 0, maka dapat ditulis hasil bagi Fx per Gx untuk X besar dari A kecil dari B sebagai berikut ini. Fx per Gx sama dengan Fx kurang Fa per Gx kurang Ga sama dengan Fx kurang Fa per X kurang A per Gx kurang Ga per X kurang A. Dapat kita terapkan pada teorema 4.2.4 pada bagian B, maka diperoleh limit X menuju A, Fx per Gx sama dengan limit X menuju A, Fx kurang Fa per X kurang A, per limit X menuju A, Gx kurang Ga per X kurang A, sama dengan F aksen A per G aksen A. Dengan catatan, hipotesis bahwa
FA sama dengan GA sama dengan 0 ini sangat penting. Sebagai contohnya, jika fx sama dengan x tambah 17 dan gx sama dengan 2x tambah 3, untuk x elemen bilangan real, maka limit x menuju 0 fx per gx sama dengan 17 per 3. Sementara f aksen 0 per g aksen 0 sama dengan 1 per 2. Ini sama juga dengan limit x menuju 0 x kuadrat tambah x per sin 2x. Sama dengan 2 kali 0 tambah 1 per 2 cos 0 sama dengan 1 per 2. 6.3.3 Aturan L'Hopital 1. Diberikan A kecil dari B besar sama dengan min tak hingga, kecil sama dengan tak hingga, dan F, G dapat terdiferensiasi pada interval terbuka A, B sedemikian sehingga G aksen X tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen interval terbuka A, B. Misalkan limit X menuju A, Fx sama dengan 0, sama dengan limit X menuju A, Gx. Bagian A, jika limit X menuju A, F aksen X per G aksen X sama dengan L, elemen bilangan real, maka limit X menuju A, Fx per Gx sama dengan L. Bagian B, jika limit X menuju A, F aksen X per G aksen X sama dengan L elemen negatif tak hingga, tak hingga, maka limit X menuju A, Fx per Gx sama dengan L. Buktinya, jika alfa kurang dari beta, besar dari A, kecil dari B, maka teorema Rolle mengakibatkan bahwa G beta tidak sama dengan G alfa. Lebih lanjutnya, dengan nilai rata-rata Cauchy pada teorema 6.3.2, terdapat U elemen interval terbuka alfa, beta, sedemikian sehingga F beta kurang F alfa per G beta kurang G alfa sama dengan F aksen U per G aksen U. Ini disebut dengan persamaan kedua. Pada kasus A, jika L elemen bilangan real dan jika C besar dari 0 diberikan, maka terdapat C elemen interval terbuka A, B sedemikian sehingga F aksen U per G aksen U besar dari L kurang epsilon, kecil dari L tambah epsilon untuk U elemen interval terbuka A, C, yang mana berdasarkan pada persamaan 2 bahwa F beta kurang F alfa per G beta kurang G alfa besar dari L kurang epsilon, kecil dari L kurang tambah epsilon untuk alfa kecil dari beta besar dari A, kecil sama dengan C. Jika kita ambil limit dalam persamaan 3 sebagai alfa menuju A, diperoleh F beta per G beta besar dari L kurang epsilon, kecil dari L tambah epsilon untuk beta elemen interval terbuka A, C tertutup. Karena epsilon besar dari 0 adalah bilangan sebarang, pernyataan mengikut. Selanjutnya pada kasus B, jika L sama dengan tak hingga dan M besar dari 0 diberikan, terdapat C elemen interval terbuka A, B sedemikian sehingga F aksen U per G aksen U besar dari M untuk U elemen interval terbuka A, C yang mana mengikuti persamaan kedua bahwa F beta kurang F alfa per G beta kurang G alfa besar dari M untuk alfa kurang dari beta besar dari A, kecil dari 0. Ini disebut dengan persamaan keempat. Jika kita ambil limit pada persamaan 4 sebagai alfa menuju A, maka diperoleh F beta per G beta besar dari M untuk B elemen interval terbuka A, C. Karena M besar dari 0, maka bilangan sebarang tersebut pernyataannya benar. Jika L sama dengan min tak hingga, argumennya serupa. 6.3.5 Peraturan L'Hopital 2. Diberikan A kurang dari B besar dari min tak hingga, kecil dari tak hingga, dan F, G dapat terdiferensiasi pada interval terbuka A, B sedemikian sehingga G aksen X tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen interval terbuka A, B. Seandainya limit X menuju A, Gx sama dengan tak hingga, disebut dengan persamaan kelima. Bagian A, jika limit X menuju A, F aksen X per G aksen X sama dengan L elemen bilangan real, maka limit X menuju A, Fx per Gx sama dengan L. Bagian B,
Jika limit X menuju A, F aksen X per G aksen X sama dengan L elemen min tak hingga, tak hingga, maka limit X menuju A, Fx per Gx sama dengan L. Buktinya, jika alfa kurang dari beta, besar dari A, kecil dari B, maka teorema Rolle mengakibatkan bahwa G beta tidak sama dengan G alfa. Lebih lanjutnya, dengan nilai rata-rata Cauchy pada teorema 6.3.2, terdapat U elemen interval terbuka alfa, beta, sedemikian sehingga F beta kurang F alfa per G beta kurang G alfa sama dengan F aksen U per G aksen U. Ini disebut dengan persamaan kedua. Pada kasus A, jika L elemen bilangan real dan jika C besar dari 0 diberikan, maka terdapat C elemen interval terbuka A, B sedemikian sehingga F aksen U per G aksen U besar dari L kurang epsilon, kecil dari L tambah epsilon untuk U elemen interval terbuka A, C, yang mana berdasarkan pada persamaan 2 bahwa F beta kurang F alfa per G beta kurang G alfa besar dari L kurang epsilon, kecil dari L kurang tambah epsilon untuk alfa kecil dari beta besar dari A, kecil sama dengan C. Jika kita ambil limit dalam persamaan 3 sebagai alfa menuju A, diperoleh F beta per G beta besar dari L kurang epsilon, kecil dari L tambah epsilon untuk beta elemen interval terbuka A, C tertutup. Karena epsilon besar dari 0 adalah bilangan sebarang, pernyataan mengikut. Selanjutnya pada kasus B, jika L sama dengan tak hingga dan M besar dari 0 diberikan, terdapat C elemen interval terbuka A, B sedemikian sehingga F aksen U per G aksen U besar dari M untuk U elemen interval terbuka A, C yang mana mengikuti persamaan kedua bahwa F beta kurang F alfa per G beta kurang G alfa besar dari M untuk alfa kurang dari beta besar dari A, kecil dari 0. Ini disebut dengan persamaan keempat. Jika kita ambil limit pada persamaan 4 sebagai alfa menuju A, maka diperoleh F beta per G beta besar dari M untuk B elemen interval terbuka A, C. Karena M besar dari 0, maka bilangan sebarang tersebut pernyataannya benar. Jika L sama dengan min tak hingga, argumennya serupa. Peraturan L'Hopital 2 diberikan A kurang dari B besar dari min tak hingga, kecil dari tak hingga, dan F, G dapat terdiferensiasi pada interval terbuka A, B sedemikian sehingga G aksen X tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen interval terbuka A, B. Seandainya limit X menuju A, Gx sama dengan tak hingga, disebut dengan persamaan kelima. Bagian A, jika limit X menuju A, F aksen X per G aksen X sama dengan L elemen bilangan real, maka limit X menuju A, Fx per Gx sama dengan L. Bagian B, jika limit X menuju A, F aksen X per G aksen X sama dengan L elemen min tak hingga, tak hingga, maka limit X menuju A, Fx per Gx sama dengan L. Untuk buktinya, sama seperti sebelumnya, kita memiliki G beta tidak sama dengan G alfa untuk alfa, beta elemen interval terbuka A, B dengan alfa kurang dari beta. Selanjutnya, pada persamaan 2 dalam bukti 6.3.3 berlaku untuk beberapa U elemen interval terbuka A, beta. Pada kasus A, jika L elemen bilangan real dengan L besar dari 0 dan epsilon besar dari 0 diberikan, ada C elemen interval terbuka A, B sedemikian sehingga dalam bukti 6.3.3 berlaku ketika alfa kurang beta besar dari A, kecil sama dengan C. Karena Gx menuju tak hingga, kita juga dapat mengasumsikan bahwa Gc besar dari 0 dengan mengambil beta sama dengan C dalam persamaan 3. Kita juga memiliki C kurang FA per GC kurang G alfa.
besar dari L kurang epsilon kecil dari L tambah epsilon untuk alfa elemen interval terbuka A, C. Karena GC per G alfa menuju 0 sebagai alfa menuju A, kita dapat mengasumsikan bahwa GC per G alfa besar dari 0 kecil dari 1 untuk alfa elemen interval terbuka A, C. G alfa kurang GC per G alfa sama dengan 1 kurang GC per G alfa besar dari 0 untuk alfa elemen interval terbuka A, C. Jika kita mengalihkan persamaan 6 dengan G alfa kurang GC per G alfa besar dari 0 yang kita miliki, maka F alfa per G alfa kurang FC per G alfa besar dari L kurang epsilon dikali 1 kurang GC per G alfa kecil dari L tambah epsilon dikali 1 kurang GC per G alfa. Karena GC per G alfa menuju 0 dan FC per G alfa menuju 0 sebagai alfa menuju A, maka untuk setiap delta dengan delta besar dari 0 kecil dari 1, ada D elemen interval terbuka A, C. Sedemikian sehingga GC per G alfa besar dari 0 kecil dari delta. Dan mutlak FC per G alfa kecil dari delta untuk semua alfa elemen interval terbuka A, D, di mana pada persamaan ke-7 diberikan. Lanjut, F alfa per G alfa besar dari L kurang epsilon dikali 1 dikurang delta kecil dari L tambah epsilon tambah delta. Jika kita mengambil delta sama dengan minimal dari 1 kurang epsilon per mutlak L ditambah 1, kita menunjukkan bahwa F alfa per G alfa besar sama dengan L kurang 2 epsilon kecil sama dengan L tambah 2 epsilon. Karena epsilon besar dari 0 adalah bilangan sebarang, menghasilkan pernyataan ini pada kasus L sama dengan 0 dan L kecil dari 0 dengan cara yang sama. Untuk kasus B, jika L sama dengan tak hingga diberikan M besar dari 1 dan C elemen interval terbuka A, B, sedemikian sehingga F aksen U per G aksen U besar dari M untuk setiap U elemen interval terbuka A, C, maka sama seperti sebelumnya. F beta kurang F alfa per G beta kurang G alfa besar dari M untuk alfa kurang dari beta besar dari A kecil sama dengan C disebut dengan persamaan 9. Karena Gx menuju tak hingga sebagai X menuju A, kita dapat memisalkan C juga memenuhi Gc besar dari 0, bahwa mutlak Fc per G alfa kecil dari 1/2 dan GC per G alfa besar dari 0 kecil dari 1/2 untuk setiap alfa elemen interval terbuka A, C. Jika kita ambil beta sama dengan C dalam persamaan 9 dan perkalian dari 1 kurang GC per G alfa besar dari 1/2, maka kita peroleh F alfa kurang FC per G alfa besar dari M kali 1 dikurang GC per G alfa besar dari 1/2 M. Sehingga F beta kurang F alfa per G alfa besar dari M dikali 1 kurang GC per G alfa, maka besar dari 1/2 M untuk alfa elemen interval terbuka A, C. Karena M besar dari 1 adalah bilangan sebarang sama seperti sebelumnya, limit alfa menuju A, F alfa per G alfa sama dengan tak hingga. Jika L sama dengan min tak hingga, maka argumennya juga serupa. Bentuk tak tentu lainnya. Bentuk tak tentu seperti tak hingga kurang tak hingga, 0 kali tak hingga, 100, 0 pangkat 0, tak hingga kali 0, dapat direduksi menjadi kasus yang sebelumnya dipertimbangkan dengan manipulasi aljabar dan penggunaan fungsi logaritmik dengan eksponensial. Alih-alih merumuskan variasi ini sebagai teorema, kami menggambarkan teknik yang terkait dengan contoh berikut.
Contohnya, bagian pertama itu diberikan L sama dengan interval terbuka 0, tak hingga dan pertimbangkan limit X menuju 0, X ln X yang memiliki bentuk tak tentu 0 kali min tak hingga. Yang kedua, diberikan L sama dengan interval terbuka 0, tak hingga dan pertimbangkan limit X pangkat X yang memiliki bentuk tak tentu 0 pangkat 0. Kita ingat dari pelajaran kalkulus bahwa X pangkat X sama dengan eksponen X ln X. Ini juga mengikuti dari bagian A dan kontinuitas fungsi Y menuju eksponen Y pada Y sama dengan 0. Kami menyimpulkan bahwa limit X menuju tak hingga 1 ditambah 1 per X di pangkat X sama dengan eksponen X ln 1 tambah 1 per X. Contoh yang ketiga, diberikan L sama dengan interval terbuka 0, tak hingga dan pertimbangkan limit X menuju 0, 0 tambah 1 dikali 1 tambah 1 per X dipangkatkan X yang memiliki bentuk tak tentu tak hingganya. Teorema Taylor. Teorema Taylor dapat dianggap sebagai perpanjangan dari teorema nilai rata-rata untuk turunan tingkat tinggi. Sedangkan teorema nilai rata-rata mengaitkan nilai-nilai fungsi dan turunan pertamanya. Teorema Taylor memberikan hubungan antara nilai-nilai fungsi dan turunan orde tinggi. 4.1. Teorema Taylor. Misalkan n kecil elemen n, I adalah interval tertutup dari A sampai B, dan F memetakan dari 1 menuju R, sedemikian sehingga F dan turunannya adalah F aksen, F double aksen, sampai dengan Fn adalah kontinu pada I, dan bahwa F pangkat n tambah 1 ada pada interval AB. Jika X0 elemen I, maka untuk setiap X di I ada titik C antara X dan X0, sedemikian sehingga Fx sama dengan Fx0 ditambah F aksen X0 dikali X dikurang X0 ditambah F aksen X0 per 2 faktorial dikali X dikurang X0 pangkat 2 ditambah sampai dengan Fn X0 per n faktorial dikali X dikurang X0 pangkat n ditambah F pangkat n tambah 1 kali C per n tambah 1 faktorial dikali X kurang X0 pangkat n tambah 1. Bukti. Misalkan X0 dan X diberikan dan J menunjukkan interval tertutup dengan titik akhir X0 dan X. Kami mendefinisikan fungsi F pada J oleh Ft sama dengan Fx dikurang Ft dikurang X kurang T kali F aksen T dikurang sampai dengan X dikurang T pangkat N per N faktorial dikali F pangkat N kali T. Untuk T elemen J, kemudian perhitungan mudah menunjukkan bahwa kita memiliki F aksen T sama dengan negatif X kurang T pangkat N per N faktorial dikali F pangkat N tambah 1 dikali T. Jika kita mendefinisikan G pada J oleh GT sama dengan Ft dikurang X kurang T per X kurang X0 pangkat N tambah T kali Fx0. Untuk T elemen J, maka Gx0 sama dengan Gx sama dengan 0. Aplikasi teorema Rolle 6, 2, 3 menghasilkan lapangan titik C antara X dan X0. Fx0 sama dengan negatif 1 per N tambah 1
dikali X kurang X0 pangkat N tambah 1 per X kurang C pangkat N dikali F aksen C sama dengan 1 per N tambah 1 dikali X kurang X0 pangkat N tambah 1 per X kurang C pangkat N dikali X kurang C pangkat N per N faktorial dikali F pangkat N tambah 1 kali C sama dengan F pangkat N tambah 1 kali C per N tambah 1 faktorial kali X kurang X0 pangkat N tambah 1. Kita menggunakan notasi Pn untuk polinomial NTH Taylor polinomial 1 dari F dan Rn untuk sisanya. Jika kita dapat menulis kesimpulan dari teorema Taylor sebagai Fx sama dengan Pnx ditambah Rnx, di mana Rn diberikan untuk beberapa titik C antara X dan X0. 4. 2. Contoh. Gunakan teorema Taylor dengan N sama dengan 2 untuk mendekati akar pangkat 3 dari 1 tambah X. X besar dari negatif 1. Kita mengambil fungsi Fx sama dengan 1 tambah X pangkat 1 per 3, titik X0 sama dengan 0, dan N sama dengan 2. Karena F aksen X sama dengan 1 per 3 dikali 1 tambah X pangkat negatif 2 per 3, dan F double aksen X sama dengan 1 per 3 dikali negatif 2 per 3 dikali 1 tambah X pangkat negatif 5 per 3. Kita memiliki F aksen 0 sama dengan 1 per 3 dan F aksen 0 sama dengan negatif 2 per 9. Dengan demikian diperoleh Fx sama dengan P2X tambah R2X sama dengan 1 tambah 1 per 3X kurang 1 per 9X kuadrat tambah R2X, di mana R2X sama dengan 1 per 3 faktorial dikali F triple aksen kali C X pangkat 3 sama dengan 5 per 81 kali 1 tambah C pangkat negatif 8 per 3 X pangkat 3 untuk beberapa titik C antara 0 dan X. Sebagai contoh, jika kita diberikan X sama dengan 0,3, kita mendapatkan aproksimasi P2 0,3 sama dengan 1,09 untuk akar pangkat 3 dari 1,3. Selain itu, karena C besar 0, dalam kasus ini, maka 1 tambah C pangkat negatif 8 per 3 kecil dari 1 dan kesalahannya paling banyak di R2 0,3 kecil dari sama dengan 5 per 81 kali 3 per 10 pangkat 3 sama dengan 1 per 600 kecil dari 0,17 kali 10 pangkat negatif 2. Oleh karena itu, kami memiliki mutlak akar pangkat 3 dari 1,3 dikurang 1,09 kecil dari 0,5 kali 10 pangkat negatif 2. 6, 4, 3. Contoh. 1 dikurang 1 per 2 X kuadrat kecil dari cos X untuk semua X elemen R. Gunakan Fx sama dengan cos X dan X0 sama dengan 0 dalam teorema Taylor untuk mendapatkan cos X sama dengan 1 dikurang 1 per 2 X kuadrat tambah R2X. Untuk beberapa C di antara 0 dan X yang dimiliki, R2X sama dengan F triple aksen C per 3 faktorial dikali X pangkat 3 sama dengan sin C per 6 kali X kuadrat. Jika 0 kecil sama dengan X kecil sama dengan Pi,
lalu 0 kecil sama dengan C kecil pi, maka C dan X pangkat 3 keduanya positif, kita memiliki R2X besar sama dengan 0. Juga, jika negatif pi kecil sama dengan C kecil sama dengan 0, lalu negatif pi kecil sama dengan C kecil sama dengan 0. Karena sin C dan X pangkat 3 keduanya negatif, fungsi cembung, kita kembali memiliki R2X besar sama dengan 0. Karena itu, kita melihat bahwa 1 kurang 1/2X kuadrat kecil sama dengan cos X untuk mutlak X kecil sama dengan pi. Jika mutlak X besar sama dengan pi, maka kita memiliki 1 dikurang 1/2X kuadrat kecil negatif 3 kecil sama dengan cos X. Karena ketidaksetaraan itu berlaku trivali, oleh karena itu, ketidaksetaraan berlaku untuk semua X elemen real. 4. Teorema. Diberikan I sebuah interval, diberikan X0 menjadi titik interior dari I, dan diberikan N besar sama dengan 2. Anggap turunannya F aksen, F double aksen, sampai dengan Fn ada dan kontinu dalam lingkungan X0 dan F aksen X0 sama dengan sampai dengan F pangkat N kurang 1 kali X0 sama dengan 0. Namun, F pangkat N X0 tak sama dengan 0. 1. Jika N adalah genap dan F pangkat N X0 besar 0, maka F memiliki minimum relatif pada X0. 2. Jika N adalah genap dan F pangkat N X0 kecil 0, maka F memiliki maksimum relatif pada X0. 3. Jika N ganjil, maka F tidak memiliki minimum relatif maupun maksimum relatif. Bukti. Menerapkan teorema Taylor di X0, kita menemukan bahwa untuk X elemen I, kita memiliki Fx sama dengan Pn kurang 1x tambah Rn kurang 1x sama dengan Fx0 tambah F pangkat N C per N faktorial kali X kurang X0 pangkat N, di mana C adalah beberapa titik antara X0 dan X sejak F pangkat N kontinu. Jika F pangkat N X0 tidak sama dengan 0, maka terdapat interval U yang mengandung X0, sehingga F pangkat N X akan memiliki tanda yang sama dengan F pangkat N X0 untuk X elemen U. Jika X elemen U, maka titik C juga menjadi milik U, dan akibatnya F pangkat NC dan F pangkat N X0 akan memenuhi tanda yang 4-5. Definisi. Misalkan I subset dari R menjadi interval. Sebuah fungsi f memetakan dari I menuju R dikatakan cembung pada I jika untuk setiap T memenuhi X kurang dari T kurang dari 1 dan setiap poin X1, X2 dalam I. Kita memiliki F 1 kurang T X1 tambah T X2 kecil sama dengan 1 kurang T Fx1 tambah T Fx2. Perhatikan bahwa jika X1 kecil X2, maka karena T berkisar dari 0 hingga 1, titik I kurang T X1 tambah T X2 melintasi interval dari X1 ke X2. Jadi jika F adalah cembung pada I dan jika X1, X2 elemen I, maka chord yang menghubungkan dua titik X1, Fx1 dan X2, Fx2 pada grafik di atas, grafik F. Fungsi cembung tidak perlu dibedakan pada setiap titik, seperti yang ditunjukkan oleh contoh Fx sama dengan mutlak X, di mana X elemen R.
Namun dapat ditunjukkan bahwa jika I adalah interval terbuka dan jika F memetakan dari I menuju R adalah cembung pada I, maka turunan kiri dan kanan F ada di setiap titik I. Sebagai konsekuensinya, dapat disimpulkan bahwa fungsi cembung pada interval terbuka harus kontinu. 4.6. Teorema. Misalkan I menjadi interval terbuka dan F memetakan dari I menuju R memiliki turunan kedua pada I. Kemudian F adalah fungsi cembung pada I jika dan hanya jika F double aksen X besar sama dengan 0 untuk semua X elemen I. Bukti. Kami akan menggunakan fakta bahwa turunan kedua diberikan oleh batas pada persamaan 4 F double aksen A sama dengan limit H menuju 0 F A tambah H kurang 2FA tambah FA kurang H per H kuadrat untuk masing-masing A elemen I, diberikan A elemen I, diberikan H, misalkan A tambah H dan A kurang H pada I. Kemudian A sama dengan 1/2 A tambah H tambah A kurang H. Dan karena F cembung pada I, kita peroleh FA sama dengan F kali 1/2 A tambah H tambah 1/2 A kurang H kurang dari sama dengan 1/2 FA tambah H tambah 1/2 FA kurang H. Oleh karena itu, kita memiliki FA tambah H kurang 2FA tambah FA kurang H besar sama dengan 0. Sejak H kuadrat besar 0 untuk semua H tidak sama dengan 0, kita melihat bahwa batas dalam persamaan 4 harus tidak negatif. Oleh karena itu, kita memperoleh F double aksen A besar dari sama dengan 0 untuk setiap. Kita akan menggunakan teorema Taylor. Misalkan X1, X2 menjadi 2 titik I, misalkan 0 kurang dari T kurang dari 1, dan X0 sama dengan 1 dikurang T X1 tambah T X2. Terapkan teorema Taylor ke F pada X0, kita memperoleh titik C1 antara X0 dan X1 sedemikian sehingga Fx1 sama dengan Fx0 tambah F aksen X0 kali X1 kurang X2 ditambah 1/2 F double aksen C1 kali X1 kurang X0 pangkat 2. Dan titik C1 antara X0 dan X2 sedemikian rupa, Fx2 sama dengan Fx0 ditambah F aksen X0 kali X2 kurang X0 ditambah 1/2 F double aksen C1 kali X2 kurang X0 pangkat 2. Jika F double aksen tidak negatif pada I, maka istilah R sama dengan 1/2 kali 1 kurang T kali F double aksen C1 kali X1 kurang X0 pangkat 2 ditambah 1/2 T F double aksen C2 kali X2 kurang X0 pangkat 2 juga tidak negatif. Dengan demikian kita dapatkan 1 kurang T kali Fx1 tambah T Fx2 sama dengan Fx0 tambah F aksen X0 kali 1 kurang Tx1 tambah Tx2 kurang X0 tambah 1/2 kali 1 kurang T F double aksen C1 kali X1 kurang X0 ditambah 1/2 T F double aksen C2 kali X2 kurang X0 pangkat 2 sama dengan Fx0 tambah R besar sama dengan Fx0 sama dengan F kali 1 kurang Tx1 tambah Tx2. Karenanya, F adalah fungsi cembung pada I. I fucking with these hoes,